Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ibu Assalamualaikum, Bu Dewi. lanjutkan, kita udah masuk di sesi kedua. Tadi sesi pertama Ibu mengecek kemampuan mengaji anak-anak kelas 6A. Ibu bersyukur sekali ya. Dari 16 siswa tadi yang mengikuti Zoom sesi 1, yaitu untuk memperlihatkan kemampuan mengajinya, hampir 80% atau hampir 14 siswa itu sudah lancar ya. Jadi ada yang lancar sekali sekitar 10, ada 4 yang harus terus berlatih, dan ada 2 yang masih harus ekstra kerja keras ya. Mudah-mudahan kalian tetap semangat, tidak ada yang patah, aduh saya nih ngajinya tadi nggak bagus. Oleh sebab itu, tetapkan target sampai dengan Desember, anak-anak kelas 6A itu sudah harus ada progres kemajuan untuk mengajinya. Ya, bisa dipahami ya anak-anak ya? Bisa, Bu. Oke. Mudah-mudahan kalian masih tetap semangat walaupun udah masuk di sesi kedua. Ya, sebelum kita mulai di sesi kedua, gitu ya, coba tangan kalian taruh di atas dulu, ke atas dulu taruhnya, seperti ini, ya. Oke, terus kamu nyanyikan ya, pada hari Minggu keturut ayah ke kota, naik delman istimewa, ku duduk di muka, ku duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja mengendarai kuda supaya baik jalannya. Oke, tetapi dengan cara membentuk angka 8 tidur. Yuk, gitu ya. Seperti itu. Angka 8 tidur. Bisa dipahami? Oke, ya. Kita mulai ya. Yuk. 1, 2, 3. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota, naik delman istimewa, ku duduk di muka. Lebih cepat. Ku duduk samping Pak Kus yang sedang bekerja, mengendarai kuda supaya baik jalannya. Hai, semangat. Oke, ya. Harusnya pakai tangan 2 ya. Pakai tangan 2. Oke, jadi membentuk angka 8 tidur itu tujuannya sebagai brain gym atau senam otak kalian supaya seimbang otak kanan kiri kalian ya. Jadi nggak hanya pinter di eksaknya aja tetapi bahasanya kurang, tapi juga bahasanya bagus, eksaknya bagus ya, supaya kalian menjadi generasi unggul. Ya anak-anakku sekalian, kita lanjutkan untuk pelajarannya. Ibu sharekan dulu PPT-nya ya. Oh, sebentar. Oke. Ibu sharekan PPT-nya dulu. Sepertinya belum tampak ya. Oh, sudah. Assalamualaikum, Bu Dewi. Waalaikumsalam yang baru bergabung.
seperti sebentar ini. Oke, sudah kelihatan. Ya, oke. Sudah tampak kan anak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, oke, sip ya. Bu. Hari ini Belum, kita Bu. lanjutkan. Sudah, Bu. Ya, kita lanjutkan materinya. Kita udah sampai di pembelajaran 5 dan 6 ya, untuk hari Rabu 15 September 2020. Oke. Untuk hari ini, Ibu fokus di 2 muatan, yaitu khusus untuk ilmu pengetahuan sosial dengan IPA. Ya, dengan ilmu pengetahuan alam. Kalau di IPA-nya, kita nanti coba lanjutkan tentang listriknya. Yang kedua, untuk IPS-nya, kita nanti fokus ke perubahan sosial budaya ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ya, sebelumnya kalian coba perhatikan video yang Ibu share berikut ya. Isolasi tersebut untuk merekatkan kabel ke refleks yang sudah didirikan. Sini kami akan menyampaikan cara pembuatan program listrik paralel. Yang pertama siapkan bahan, yaitu 3 buah lampu, sonasi berwarna hitam, 2 buah baterai, flash, dan rahasia yang sudah dibentuk sendiri. Langkah yang pertama yaitu kita lilitkan 2 buah baterai dengan sonasi berwarna putih atau seadanya. Saya agak net, Bu. Hingga benar-benar tepat.
dengan kuat menggunakan tali rakyat. Bila perlu, potong supaya kita ambil kabel berukuran 15 cm atau lebih dan 1 bola. Setelah itu kita rangkai kabelnya menjadi bulat seperti ini dan kita lilitkan ke sampingan lampu tersebut. Nah, setelah dililitkan, kita ambil satu buah kabel yang berukuran kabel dengan dipasang besi atau shadow sebagainya. Pokoknya itu langsung kita ambil isolasi warna hitam dan kita rangkai. Kemudian kita ambil gunting. Ya, anak-anakku semua. Tadi sekilas sudah lihat share untuk praktek rangkaian listrik ya? Sudah. Bu. Ya. Nanti untuk lebih jelasnya, linknya Ibu kirim, jadi kalian bisa buka lebih lengkap lagi untuk cara bagaimana membuat rangkaian listriknya. Ya, sekarang Ibu kembali lagi ke PowerPoint-nya. Nah, ini. Nah, ini adalah link dari praktek membuat membuat rangkaian listrik tadi. Nanti dibuka kembali dari awal sampai akhir, ya. Jadi kalau Ibu sekarang sampai selesaikan itu agak lama memakan waktu ya. Jadi Ibu hanya melihatkan awalnya saja, nanti kalian lebih jauh menyimak berikutnya. Sekarang Ibu lanjutkan. Oke, apa nanti tugasnya? Anak-anak kelas 6A nanti silakan kalian praktekkan sama dengan yang tadi dicontohkan. Intinya kalian mempraktekkan untuk membuat rangkaian listrik. Nah, hanya rangkaian listriknya kamu pilih mau yang seri, paralel, atau yang kombinasi. Pilih aja salah satu jenis rangkaiannya. Videokan dengan singkat dan perlihatkan hasilnya. Lalu nanti kirimkan di Google Classroom sebagai praktek dari IPA. Satu dari rangkaian list. Iya, satu jenis saja ya. Satu jenis saja rangkaian listrik. Bu, kalau saya pengen tiga-tiganya silakan, nah, tapi nanti videonya panjang. Ya, biasanya akan bermasalah juga, kirim ke classroom-nya. Ya, jadi salah satu aja. Nah, itu Batas waktunya sampai kapan? nanti. Batas waktunya biasa, kalau untuk praktek Ibu berikan 1 minggu ya. Kalau sekarang hari Rabu, diberikan Rabu depan dikumpulkan. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke. Nah, itulah Nana untuk tugas dari rangkaian listrik atau pembelajaran pada muatan ilmu pengetahuan alam. Ya, jadi di kelas 6 ini di tema 3 khususnya pengetahuan kalian bertambah bahwa listrik yang kita nikmati di rumah itu ternyata melalui proses yang tidak mudah.
kalian jadi tahu apa itu arus listrik, terus asal mulanya, perjalanannya sampai di rumah, dan apa saja yang harus dipersiapkan, dan serta konsekuensinya itu diharapkan menjadi pengetahuan yang kalian dapatkan di tema 3 kali ini. Ya, nah, oleh sebab itu, Ibu lanjutkan. Nah, ini coba amati gambar yang sudah Ibu siapkan. Coba siapa yang mau berkomentar? Ayo, Zakia. Melihat gambar ini apa nih? Apa yang terlintas dalam benakmu? Kota Kota. ramai Ini sekali suasananya. penerangan. Suasananya pas kapan? Malam hari. Ya. Nah, ada penggunaan apa nih? Penggunaan apa nih? Penggunaan apa tuh? Perubahan sosial budaya. Lampu. Lampu. Ya, jadi kota ini tampak indah dengan pengguna lampu ya. Jadi ternyata kehidupan masyarakat sekarang itu sudah nggak bisa lepas dari listrik. Contohnya di Kebayang. Kalau di kota besar ini keadaan lampunya mati, kira-kira gambarnya akan cantik seperti ini nggak? Tidak. Enggak, karena gelap. Gelap ya, pasti gelap gitu. Ya, ada yang mau ditanyakan tadi? Oke, lanjut ya. Nah, berikut ya, gambar berikutnya. Oke. Apa nih yang bisa kalian komentari dari gambar ini? Indah saat malam hari. Indah saat malam hari, terutama ini penggunaan apa nih? Kembang api. Kembang api, ya, kembang api dan juga beberapa lampu, ya. Ini khususnya di daerah mana nih? Kelihatan ini apa nih? Jakarta. Jakarta ya, karena ada Tugu Monasnya ya, seperti itu. Baiklah anak-anak, itu adalah bagian dari yang tidak terpisahkan bahwa kehidupan masyarakat sekarang ternyata itu nggak bisa lagi lepas dari listrik ya. Oke, jadi apapun kegiatan manusia sekarang itu sudah sangat tergantung dengan listrik ya. Sejak penemuan dari listrik itu dilanjutkan dengan lampu oleh Thomas Alva Edison ya, terusan juga ada penemu lainnya Nikola Tesla dan yang lain-lainnya. Nah, di antara kalian siapa nih yang belum ambil buku tema 3 dan juga buku inovatif di rumpun kelas? Di mamanya Lingga. Ya, Ibu cukup prihatin nih ya, udah diberikan dari sebulan yang lalu, ternyata bukunya belum diambil juga. Ada 3 siswa kalau nggak salah ya, yang belum mengambil buku tersebut. Jadi Ibu ambil kembali, Ibu anggap kalian nggak butuh ya, seperti itu. Jadi nanti ditugaskan juga di buku inovasi itu harus kalian baca sampai selesai. Ya, buku inovasi itu harus dibaca sampai selesai dari awal sampai akhir. Nanti ada penugasan berikutnya. Ibu kembali lagi ke materi. Nah, berkaitan dengan tadi gambar yang kita lihat itu adalah bukti dari kehidupan masyarakat yang modern ya. Jadi modern tampak dari kota yang sudah dipenuhi dengan lampu warna-warni ya. Itu biasanya nggak lepas dari ciri dari kehidupan masyarakat modern. Di dalam kegiatan manusia tersebut, ya apabila dia sudah
menggunakan hal-hal yang baru atau proses menjadi modern, itu disebutannya adalah modernisasi. Ya, nanti kalian coba cari arti dari kata modernisasi. Nah, dari modernisasi ini ternyata menyebabkan banyak sekali perubahan. Contohnya nih ya, di masa orang tuamu dulu, ibu aja kecil ya, itu kalau masak kan masih pakainya kompor minyak. Nah, kalau sekarang masih musim nggak kompor minyak? Sekarang udah pakai kompor gas, Bu. Iya, betul. Apalagi bukan hanya kompor gas, sekarang mas sudah pakainya kompor apa tuh? Listrik ya, Listrik, Bu. microwave ya. Tuh, jadi ada beberapa hal yang berubah. Apa yang berubah akibat dari modernisasi? Itulah yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Ya, terutama kita akan melihat perubahan pada bidang sosial budaya. Apa sih Bu perubahan sosial budaya itu? Nah, ini saya perhatikan ya. Perubahan sosial budaya dalam rangka modernisasi pada bangsa Indonesia. Kita ingat waktu di tema 2, kita baru diingatkan bahwa di tahun 1945 Indonesia baru saja merdeka. Kemudian seluruh rakyat bahu-membahu untuk membangun negaranya menjadi jauh lebih baik. Nah, baru setelah itu banyak penemuan-penemuan dari para ahli ilmuwan, ya, para ahli sebagainya yang menemukan alat-alat yang berguna bagi manusia, yang akhirnya mempengaruhi juga bangsa Indonesia. Ya. Nah, salah satunya pada kehidupan sekarang setelah 75 tahun merdeka, itu apa perubahan yang terjadi pada bangsa Indonesia pada saat memasuki zaman modern sekarang ini. Ya. Nah, coba perhatikan penjelasannya nih. Yang pertama, tentunya modernisasi itu akan mengakibatkan perubahan pada interaksi manusia dengan lingkungan. Nih, dikatakan di sini ya. Kita hidup bersama orang lain, bisa bersama keluarga, teman-teman, tetangga, penduduk sedesa, penduduk sekota, atau dengan penduduk yang tinggal satu negara dengan kita. Dalam kehidupan bermasyarakat, kita harus beradaptasi dengan lingkungan, termasuk dalam hal perilaku, aturan, nilai, norma, kepercayaan, dan adat istiadat yang berlaku di lingkungan tersebut. Oleh karena itu, kita seharusnya mengetahui tentang kebudayaan bangsa yang beraneka ragam hingga dapat menyesuaikan diri terhadap aturan-aturan dan cara-cara beradaptasi terhadap lingkungan. Hal ini bertujuan agar keberadaan kita dapat diterima dalam suatu kelompok masyarakat. Artinya anak-anak, ya, saat ini manusia dengan lingkungan itu tidak hanya sekedar kamu belajar teori. Selama ini kalau ada pelajaran, oh selamatkan bumi, ya, bagaimana caranya? Di tema 1 sudah dijelaskan. Yuk perbanyak menanam tanaman supaya bumi kita tetap hijau.
oksigennya tetap terjaga, dan juga lapisan ozonnya tidak rusak. Ya, itulah yang harus dijaga di kehidupan modern saat ini. Jangan sampai karena kita termasuk hidup di zaman modern, terus kita tidak lagi peduli terhadap alam lingkungan. Sekali kita tidak peduli, apa yang akan terjadi? Pasti kerusakan dan bencana, dan itu pasti akan merugikan manusia itu sendiri. Bisa dipahami? Bisa, Bisa, Bu. Ya, itu. Jadi perubahan sosial budaya itu ada perubahan yang menyangkut tentang tata laku atau hasil pikiran satu masyarakat pada kehidupan saat ini akibat perkembangan teknologi. Ya, jadi kalau kamu sedang bicara dengan orang lain, walaupun sekarang anak modern itu boleh nggak berbicara sambil matanya tertunduk aja ke HP. Misalkan ditanya sama mama nih, Dek makan belum? Kak makan belum? Nak makan belum? Kamu menjawabnya itu sambil matanya tetap di HP. Ya, kalau bisa tetap ya interaksi dengan manusianya dilakukan ya dengan baik. Oke, Ibu lanjutkan. Yang kedua adalah perubahan sosial budaya. Nah, tadi ya, kalau tadi perubahan interaksi manusia dengan lingkungan, yang kedua perubahan pada sosial budaya. Apa sih Bu? Meliputi apa aja? Yaitu berbagai hal seperti cara berpikir, berperilaku, perubahan alat-alat untuk memenuhi kebutuhan manusia, itu adalah yang menyangkut perubahan sosial budaya. Ya. Oke, di sini dikatakan ya penyebab dari perubahan itu adalah bertambahnya jumlah penduduk, bertambahnya penemuan baru, terjadinya konflik dan adanya perubahan lingkungan alam seperti gempa bumi, tsunami, gunung meletus, dan sebagainya. Ya, seperti itu. Nah, ini diantaranya perubahan sosial budaya. Contohnya, dulu membajak sawah itu dengan menggunakan hewan peliharaan seperti menggunakan kerbau ya. Nah, sekarang tidak kita temukan lagi tetapi sudah menggunakan mesin. Dulu pertama kali masih awal-awal kita mengenal nih alat-alat seperti ini ya. Dulu awalnya adalah telepon rumah. Berubah lebih bagus ya, ada seperti ini. Kemudian muncul tipe-tipe telepon pertama kali ya, sampai sekarang yang bentuknya sudah Android ya. Pertama kali dulu ada mengetik itu menggunakan mesin ketik. Sekarang kita lebih nyaman dengan menggunakan laptop ya. Dulu ketika mengirim uang itu pakainya wesel pos, kantor pos ya, ngirim. Kalau sekarang mau udah tinggal klik hanya melalui ATM transfer. Malah kalau sekarang sudah cukup pakai e-banking ya, cukup pakai HP saja. Dulu mau membeli barang itu harus datang ke penjualnya. Tapi kalau sekarang hanya cukup online saja. Nah, itu adalah contoh-contoh perubahan sosial budaya akibat kemajuan yang diakibatkan oleh penemuan dalam bidang teknologi. Lanjut. Saat ini kita hidup di era modern dengan berbagai kemudahan yang ditawarkan berkat kemajuan teknologi dan informasi.
Manusia dapat melakukan apa saja di dunia ini tanpa batas. Dan mereka dapat berkomunikasi, berdagang, bergerak, ke mana saja, ya. Dan setiap perubahan pasti banyak keuntungan dan banyak juga kerugian yang kita terima. Pasti ada dua sisi ya, gitu. Nah, oleh sebab itu, kita harus sikapi dengan bijaksana, dengan memanfaatkan perubahan tersebut dengan baik. Ya, jadi tidak melewatkannya, tetapi memanfaatkannya dengan baik. Ya, jadi kalau ada anak kelas 6A yang masih ogah-ogahan belajar tentang teknologi, belajar perkembangan ilmu yang sekarang, itu berarti anak-anak yang nggak siap dengan perubahan. Ya, oke. Perhatikan gambar ini ya, anak-anak. Nih, lihat nanti gambar ini. Ada HP, mobil, pesawat, sepeda, mesin ketik, komputer ya, laptop, terus ada juga ini jam tangan. Oke. Nah, kemudian ini pertanyaannya, ada 10 pertanyaan. Tulislah jawabannya di jurnal harian. Kalau IPA kan nanti dikerjakannya, dikumpulkannya minggu depan ya. Kalau yang jurnal harian sekarang, itu khusus hanya yang 10 soal ini ditambah dengan penjelasan dari PJJ RCTV. Kalau sudah, Ibu sampaikan terima kasih. Itu penjelasan Ibu untuk materi hari ini. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Alhamdulillah. Oke, kalau sudah, nanti silakan kalian kerjakan dengan baik karena Ibu ada jadwal berikutnya habis ini. Ibu nggak bisa lama-lama, nanti kita lanjutkan komunikasi lewat komunikasi di grup WA saja ya. Ibu akhiri pertemuan di sesi kedua untuk hari ini. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang pas ya, atau masih belum jelas, nanti kita coba lebih kaji lagi. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai jumpa kembali, Bu.